Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kanker serviks ditakutin tuh kalau suaminya selingkuh, itu nomor satu. Itu cerewetnya kumat atau marahnya diam. Karena cerewetnya itu berarti Pak Ustadz ya? Ya, namanya juga diselingkuhi, mau bilang apa ya. Intinya adalah begini, kanker serviks ini sudah menjadi ikon di semua dunia, itu termasuk penyakit yang mematikan, misalnya penyakit yang ditakuti oleh wanita dan kebanyakan mematikan. Kanker serviks ini memang tidak pernah terdeteksi. Kanker ini itu munculnya dari mana, belum pernah bisa menjadi satu rujukan bahwa kanker itu dari mana asalnya. Makan makanan yang mentah. Orang Jepang itu makan ikan mentah semua, sushi dan sebagainya. Ya kanker juga nggak jarang ya, walaupun ada ya. Tapi itu kan semuanya, hampir semuanya orang Jepang itu rata-rata makan ikan mentah. Nggak usah di Jepang semuanya. Akhirnya di sini juga ya. Apakah lewat itu? Tidak ada penelitian. Nah, kemudian ada yang kalau dari Indonesia suka makan sate, gitu, karena ada bakarannya yang gosong. Nah, yang gosong itu ya itu karangan-karangan yang dia hanya memberikan statement aja, tapi tidak dilakukan penelitian selanjutnya apakah gosongnya itu menjadikan kanker, kemudian cara ngobatinya bagaimana, tidak. Dan memang dari penelitian banyak dokter itu rata-rata memang marah itu penyebab utama. Cuma marah itu di mana ada yang marah menyebabkan jantung, ada marah yang menyebabkan stroke, ada marah yang menyebabkan kanker, ada marah menyebabkan tumor. Banyak hal marah di sini. Nah, selama ini yang saya ketahui tentang kanker serviks itu kanker leher rahim itu memang ya, jadi itu menurut sisi akhlak yang saya pelajari. Jadi mulut rahim atau leher rahim, mulut rahim itu yang paling luar, leher rahim itu agak ke dalam sedikit, itu biasanya diawali dari cara bicara yang tidak baik. Jadi urusannya cara bicara yang tidak baik. Kalau itu muncul kanker berarti emosional atau tekanan emosional pada cara bicara seseorang, khususnya wanita. Khususnya wanita. Terhadap suami? Bisa terhadap suami, bisa terhadap orang tua. Nah, cara bicara yang tidak enak, kemudian kalau didengerin itu yang menyakitkan telinga orang yang mendengarkan secara umum ya, pokoknya nggak enak, nyelekit kalau orang bahasa Jawa itu. Nah itu nanti akan, kalau itu dilakukan terus-menerus akan menjadikan suatu masa di titik ada masa di titik yaitu leher rahim wanita tersebut. Karena memang tidak secara tertulis ada dalam hadis, tidak secara tertulis ada dalam Quran bahwa orang yang marah terhadap orang tuanya atau suaminya itu menyebabkan kanker leher rahim. Tidak tertulis itu. Tidak tertulis memang. Tetapi perilaku wanita tersebut memang diceritakan. Makanya kalau Allah itu membahasakan dalam Quran itu lintalahum, artinya lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, kalimat lemah lembut ini adalah kalimat perintah Allah Ta'ala kepada semua orang, khususnya wanita yang kita bicarakan, wanita ya kan? Kalau yang laki-laki, kalau dia ngomongnya nggak enak, ngotot, salah satunya bisa aja terkena prostat. Nah, mirip-mirip di situ-situ aja. Nah, inilah yang kita bicarakan kanker leher rahim. Sini kita harus mengetahui, mencoba membahas dari mana asalnya dan bagaimana cara penyembuhannya secara Islami. Saya bilang Islami. Islam itu dengan doa, ya, bukan Quran yang ditaruh di rahim itu ya, bukan Quran yang dibaca-bacain juga bukan, karena memang itu
Harus difahami, Quran itu petunjuk, jadi bukan alat kemudian masukkan air kemudian disemprot-semprotin ya, itu ya. Cara Islami itu ada cara-cara. Kalau umpamanya analisa kanker lahir rahim itu atau kanker serviks itu dari mana? Cara bicara wanita tersebut itu yang pedas, yang tidak enak. Kalau dia terkena di umur di bawah 45, insya Allah itu berhubungan dengan cara-cara bicaranya dia dengan orang tua, entah itu menyuruh atau menginginkan sesuatu atau orang tuanya salah. Menurut dia ya, orang tuanya salah. Bisa aja wanita remaja tersebut itu marah pada ayahnya, mamana itu bisa menjadi kanker lahir rahim, bisa aja. Kalau mamanya ayahnya selingkuh, si anak perempuannya tahu, akhirnya kan marah loh itu tuh. Jadi itu bisa, maaf Pak Ustadz, jadi itu bisa terjadi pada wanita yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga? Yang belum berkeluarga. Oh, bisa. Bisa, karena dia marah, tahu ayahnya selingkuh, dia tahu, dia marah. Nah, jadi kalau si anaknya marah gara-gara orang tuanya selingkuh, anaknya nanti mati, orang tuanya ini yang selingkuh itu berarti membawa anaknya besok sama-sama ke neraka. Nah, ini yang tidak pernah dipelajari oleh orang muslim yang selama ini menceritakan tentang surga dan neraka. Disitulah titik tanggung jawab kita, ku anfusakum wa alikum naro, itu harus diperhatikan. Makanya belajar untuk tidak, belajar untuk tidak, belajar untuk tidak, apapun bentuknya. Nah, itu bisa nanti suatu ketika dia belum di umur 45 muncul kanker leher rahim. Nah, itu kalau sudah dengan orang tua biasanya itu agak sulit disembuhkan. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena kebanyakan orang Islam itu kalau persoalan sakit itu selalu dibicarakan dosanya digugurkan. Jarang mengajarkan ayatnya yang dipakai, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima, ini yang bagi yang kena kanker leher rahim, kanker serviks. Apa saja musibah yang kau terima, kanker serviks itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan berarti itu dari kesalahan dan dosa. Jarang sekali orang muslim itu menceritakan itu. Kalaupun ada, dia hanya menceritakan sebatas arti atau tafsirnya saja. Dia tidak menerangkan maksud dari ayat tersebut itu apa. Nah, kenapa tidak diterangkan? Ya karena beliau tidak paham. Jadi pasti berhenti di titik itu. Padahal ayat-ayat itu harus dipraktekkan seperti itu kan Pak Ustadz? Ayat-ayat itu harus difahami betulan dan bisa menjadi acuan hidup, menjadi petunjuk kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga seseorang yang mendapatkan langsung fokusnya adalah terkena kanker serviks tersebut, bagaimana? Kalau itu musibah dari perbuatan berarti dari dosa. Nah, orang itu harus mau dia sadar bahwa kanker itu sebenarnya dari dosa yang dia kerjakan. Gitu. Jadi kalau dia tidak mau mengerti, dia hanya menyerahkan kanker itu kepada dokter, sebentar lagi paling dia akan mati. Siapapun orangnya. Kalau urusannya mati, dia mikir hidupnya selesai, belum. Dia masih bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Karena yang abadi itu di akhirat. Ya, kalau abadinya dia itu dimasukkan surga, kalau masuk neraka ya abadi aja di neraka. Nah, termasuk dosa-dosa besar adalah berani dengan orang tua. Makanya di sini, di dalam semua sisi kehidupan kita itu sebenarnya sudah diatur di dalam Quran dan dikerjakan dalam bentuk sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya orang yang kena kanker serviks itu harus betul-betul di bawah umur 45 kena, dia harus paham siapa yang sering dia marah jengkeli di antara ayah atau ibunya, itu harus tahu.